asal LPTK saya dari Universitas 11 Maret. Di sini saya akan melakukan perekaman pada tanggal 23 November tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak yang sudah hadir pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya persilahkan Andreas memimpin berdoa. Silakan Andreas. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Andreas yang sudah memimpin berdoa ya. Sehat-sehat semua ya anak-anak ya. Semoga dalam masa pandemi ini kita selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Amin. Saya kasih dulu kehadirannya ya. Aina Suroya hadir Bu. Aldi Ali ada? Aldi Ali belum hadir ya. Alfatin Rohimatul hadir Bu. Asa Zaida hadir Bu. Ya. Verina Rahmasari ada? Hadir Bu. Kaila hadir Bu. Valentina Putri ada? Hadir. Zana Rahma Fatika hadir Bu. Ya. Kita doakan semoga teman-teman yang belum hadir nanti bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Pembelajaran hari ini kita nanti akan mempelajari tentang pergeseran kesetimbangan kimia ya. Kompetensi dasar pertama itu menganalisis faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan dan menerapkan faktor-faktor yang menggeser arah kesetimbangan untuk mendapatkan hasil optimal dalam industri atau proses pembuatan amonia dan asam sulfat. Kemudian merancang, melakukan dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, menentukan faktor-faktor penyebab pergeseran kesetimbangan, menganalisis faktor-faktor penyebab pergeseran kesetimbangan, menentukan data percobaan faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, menganalisis data percobaan faktor yang mempengaruhi pergeseran, kemudian menyimpulkan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan, dan yang terakhir adalah menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kita menggunakan pendekatan saintifik, metode pembelajarannya adalah problem based learning, kemudian nanti kita akan menentukan dan menganalisis faktor-faktor penyebab pergeseran kesetimbangan, menentukan dan menganalisis data percobaan faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dengan benar, teliti, jujur, dan bertanggung jawab, dan mampu menyimpulkan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan, menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dengan benar dengan mengembangkan nilai karakter disiplin dan keaktifan. Saya akan menyampaikan tahapan pembelajaran ya. Pada hari ini nanti akan ada persepsi, kemudian nanti kalian harus memperhatikan materi yang disampaikan oleh saya, kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD secara diskusi, kemudian dari hasil diskusi kalian simpulkan, kemudian nanti dipresentasikan, dibuat rangkumannya di PowerPoint, kemudian nanti ada refleksi dan tindak lanjut. Kita akan evaluasi di akhir pembelajaran kita gitu ya. Kita masuk ke persepsi ya. Apa yang kalian ketahui tentang kesetimbangan kimia? Ada yang bisa menjawab? Ya, izin menjawab Bu. Ya. Muhammad Tikbra Aufa. Ya, Tikbra Aufa, silahkan. Pergeseran kesetimbangan adalah pergeseran posisi setimbang antara reaktan dengan produk yang menyebabkan jumlah reaktan produk tidak sama. Namun setelah
kesetimbangan tercapai, jumlah reaktan dan produk akan sama. Ya, ada lagi yang lain? Saya mencoba menjawab Bu Aina Suroya. Oh ya, Aina Suraya, silahkan. Kesetimbangan kimia adalah kondisi di mana konsentrasi zat produk dengan zat reaktan konstan seiring berjalannya waktu. Iya, benar sekali. Ada lagi yang lain selain jumlah zat? Saya akan mencoba menjawab. Ya, Nabila Sari Puspitasari. ya, Nabila, silahkan. Kesetimbangan kimia adalah reaksi yang berlangsung secara dua arah dan secara terus-menerus dengan kecepatan yang sama atau laju reaksi ke arah produk sama dengan laju reaksi ke arah reaktan. Iya, benar sekali ya. Jadi memang kesetimbangan kimia itu ada beberapa persepsi ya. Dalam kesetimbangan kimia itu yang pertama dilihat dari laju reaksinya. Jika laju reaksi di kiri itu dia sama dengan laju reaksi di kanan, maka dikatakan reaksi itu dia setimbang. Pada saat laju reaksi di kiri sama dengan di kanan, itu maka dapat dilihat dari jumlah zatnya. Jumlah zat reaksinya itu akan sama dengan jumlah zat pada reaktannya. Itu dia disebut dengan kesetimbangan kimia. Kemudian reaksinya berjalan secara konstan, gitu ya. Kemudian bagaimana tetapan kesetimbangan KC? Kamu mencoba jawab, Bu. Ya, silahkan. Sacita. Ya, Sacita, silahkan. KC sama dengan konsentrasi produk dipangkatkan koefisien per Ya. konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisien. Iya, benar sekali, Sacita. Soal yang ketiga, bagaimana rumus dari tetapan kesetimbangan KP? Saya mencoba menjawab, Bu. Ya, silahkan. Nadila Tri. Ya, Nadila Tri, silahkan. KP sama dengan tekanan parsial gas Ya. zat ruas kanan pangkat koefisien per tekanan parsial zat ruas kiri pangkat koefisien. Iya, benar sekali. Kemudian selanjutnya ya, kalau dilihat bahwa KC dan KP itu dia punya hubungan. Hubungannya apa kira-kira? Saya mencoba menjawab, Bu. Ya, silahkan. Menurut saya hubungan KP dan KC itu KP sama dengan KC kurung buka R kali T kurung tutup dipangkatkan delta N. Iya, benar sekali. Delta N itu apa, anak-anak? Saya mencoba Jumlah Ya, koefisien, guys. Jumlah koefisien Ruas kanan kurangi ruas kanan, iya, dikurangi jumlah koefisien, ruas kiri. iya, di ruas kiri. Benar sekali ya, anak-anak. Nah, sekarang soal yang keempat. Mengapa padatan atau cairan murni itu dia tidak diperhitungkan dalam konstanta kesetimbangan? Saya mencoba menjawab, Bu. Ya. Saya Ya, Kaila, silahkan. karena padatan dan cairan murni itu tidak memiliki konsentrasi sehingga tidak diperhitungkan dalam konstanta kesetimbangan. Iya, benar sekali ya. Jadi padatan dan cairan murni itu dia tidak diperhitungkan dalam konstanta kesetimbangan. Kenapa? Karena dia tidak punya konsentrasi, maka dia tidak diperhitungkan. Nah, hubungannya apa dengan materi ini? Hubungannya sangat erat sekali gitu ya, karena nanti pada saat pergeseran kesetimbangan itu nanti padatan dan cairan juga dia tidak akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan gitu ya. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan berikan motivasi sedikit ya. Kita harus berpikir positif gitu ya. Kenapa kita harus berpikir positif? Karena membuat imun tubuh kita menjadi meningkat dan kuat. Kemudian dengan berpikir positif itu membuat tubuh kita akan selalu sehat. Jadi ketika kita berpikir positif, maka kita dapat terhindar dari COVID-19. Berpikir positif, kimia itu mudah. Sehingga ketika kita berpikir positif, maka apa yang nanti saya sampaikan itu akan menjadi lebih mudah kalian pahami. Kemudian nanti hasil dari belajar kalian, pengalaman kalian akan lebih bermanfaat. Gitu ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Bu. Kita awali dengan pretest terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk pretest, sekarang kalian coba kerjakan di WA, kirim di WA grup ya, apa yang Anda ketahui tentang pergeseran kesetimbangan kimia gitu ya. Kalian bisa share di WA. Kemudian soal yang kedua adalah apa faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Jadi nanti silahkan saya beri waktu 2 menit cukup ya untuk pretest hari ini. Saya tunggu di grup WA ya. Siap, Bu. Ya. Siap, Bu.
Sudah selesai mengerjakan pretestnya ya anak-anak? Sudah, Bu. Saya sudah, Bu. Perhatikan gambar ini. Kira-kira kalau kamu amat, apa yang terjadi pada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3? Saya ingin menjawab Bu. Ya. Alfatin. Ya, Alfatin, silahkan. Jadi pada gambar pertama itu semula jungkit seimbang, tetapi Ya. pada gambar kedua ketika salah satunya diganti dengan yang lebih besar ukuran badannya, itu Ya. yang kedua menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, Ya. ada gambar ketiga yang lebih besar itu geser ke mendekati yang lebih ke arah salah satu anak yang berbadan lebih kecil agar keadaan jungkit kembali seimbang. Iya, benar sekali gitu ya. Jadi kalau diamati ketika awalnya dia setimbang gitu ya, karena berat badannya sama gitu. Tapi ketika berat badan yang salah satu ini diganti berat sebelah gitu ya, nanti dihubungkan dengan pergeseran kesetimbangan kimia. Ketika ininya ditambah, maka dia nanti pergeserannya akan seperti apa. Nah, agar menjadi seimbang lagi, bagaimana cara dilakukan gitu ya, kita hubungkan dengan pergeseran keseimbangan. Yang terjadi apa kalau salah satunya diganti dengan yang lebih besar atau yang lebih gemuk? Jadi tidak seimbang. Tidak seimbang. Ya, menjadi tidak seimbang. Kemudian condong ke satu sisi gitu ya. Nah, nanti kita juga akan pelajari bagaimana jungkat-jungkitnya itu biar setimbang gitu kan. Berarti harus ada yang bergeser gitu ya, atau harus ada yang dipindahkan. Hubungannya dengan pergeseran kesetimbangan. Kemudian pergeseran kesetimbangan itu berdasarkan asas Le Chatelier, itu jika pada sistem keseimbangan ini diberi aksi seperti jungkat-jungkit tadi ya, maka sistem keseimbangan itu dia akan mengadakan reaksi sehingga pengaruh aksi itu menjadi sekecil mungkin. Itu asas dari Le Chatelier. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan itu ada 4. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua volume atau tekanan, yang ketiga suhu, yang keempat katalisator. Di sini katalisator itu dia hanya mempercepat tercapainya kesetimbangan. Dia tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Yang perlu kalian pahami itu pada arti arah pergeseran. Nah, pergeseran kesetimbangan kimia itu ada 2. Dia bergeser ke kiri atau dia bergeser ke kanan. Nah, arah pergeseran ke kiri itu dia punya makna atau punya arti. Yang pertama, itu jumlah reaktannya dia menjadi bertambah. Yang kedua, jumlah produknya menjadi berkurang. Sedang arah pergeseran ke kanan itu dia memiliki arti bahwa jumlah reaktannya dia akan berkurang, produknya akan bertambah. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan yang pertama yang akan saya bahas itu adalah pengaruh konsentrasi. Jika ada penambahan konsentrasi pada salah satu reaksi, maka keseimbangan dia akan bergeser ke arah kanan. Artinya bahwa ketika dia nanti penambahan konsentrasinya itu di produk, maka keseimbangannya akan bergeser ke kiri gitu. Saya beri ilustrasi dari Pustekom tahun 2003 gitu ya. Ketika pengaruh tekanan dan volume. Untuk pengaruh tekanan dan volume itu dia hanya memberi pengaruh pada keseimbangan reaksi dan hanya melibatkan gas. Memperbesar tekanan dia akan memberikan pengaruh yang sama dengan memperkecil volume. Ilustrasinya, ketika gas nitrogen dan gas hidrogen ini saya reaksikan gitu ya, dia akan membentuk gas amonia. Faktor yang pengaruh yang ketiga itu adalah pengaruh suhu. Ketika suhu itu dia sistemnya dinaikkan, maka reaksi sistem itu dia menurunkan suhunya. Akibatnya keseimbangan akan bergeser ke pihak yang menyerap kalor. Nah, ilustrasinya ini jika A dan B ini saya reaksikan, pengaruh suhu ini dilihat dari delta hanya positif atau negatif. Positif dan negatif itu berarti kalau delta hanya positif maka reaksinya endoterm, kalau delta hanya negatif berarti reaksinya eksoterm. Nah, harga K ini dia akan berubah dan keseimbangan ini akan bergeser ke arah endoterm jika suhunya dinaikkan. Sampai sini apa ada pertanyaan anak-anak? Belum, Bu. Kalau belum ada, kalian
itu saya bagi menjadi 7 kelompok ya. Nanti dari 7 kelompok itu kalian silahkan berdiskusi di Google Classroom. Jadi setelah ini kita masuk ke Google Classroom untuk melakukan diskusi ya anak-anak ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Kelompoknya sudah saya share di grup ya. Kelompok yang silahkan berdiskusi di Google Classroom. Saya beri waktu sekitar 10 menit ya. Sudah saya berikan juga di Google Classroom ada video pembelajarannya, kemudian ada LKPD, ada bahan ajar yang nanti bisa kalian pelajari. Nanti juga ada Google Site-nya ya, untuk modulnya bisa untuk dibuka kalau kalian membutuhkan informasi lebih lanjut untuk literasinya. Silahkan bisa langsung berdiskusi ke GC ya. Nanti 10 menit kemudian kita bertemu lagi di Google Meet ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Yang lainnya? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Sudah, Bu. Kemudian silahkan untuk dipresentasikan ya dari perwakilan kelompok. Untuk kelompok 1 terlebih dahulu ya. Apakah kelompok 1 sudah siap untuk mempresentasikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa Zaidah Fasani, perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan itu ada 4. Yang pertama yaitu konsentrasi, yang kedua tekanan, yang ketiga volume, dan yang keempat suhu. Nih, apabila konsentrasi CO dan H2 ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Hal ini sesuai dengan konsep dasarnya, yaitu apabila konsentrasi dari sebuah zat ditambah, maka akan ke arah lawannya. Kemudian bulan, apabila konsentrasi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Asa dan kelompok 1 yang sudah memberikan hasil diskusinya. Selanjutnya kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pergeseran kesetimbangan kimia. Jika konsentrasi H2 ditambah, ke arah mana kesetimbangan akan bergeser? Jika konsentrasi gas H2 ditambah, maka kesetimbangan reaksinya akan bergeser ke arah berlawanan, yaitu ke arah gas H2O dan CO. Kesimpulan A. Jika konsentrasi H2 ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah berlawanan, yaitu ke arah gas H2O dan CO. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok 3. Jika konsentrasi O2 dinaikkan, maka
reaksi akan bergeser ke arah sebaliknya, sehingga reaksi akan bergeser ke arah SO3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 4, gas N2 diperkecil, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arahnya, yaitu ke arah N2 dan 2 atau bergeser ke arah kiri. Simpulannya yaitu, jika gas N2 diperkecil, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arahnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang pergeseran kesetimbangan. Sesuai dengan konsepnya, dalam sistem kesetimbangan, jika konsentrasi reaksi ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawannya atau ke arah produk. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Silahkan untuk selanjutnya kelompok 6 ya untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pergeseran kesetimbangan. Pergeseran posisi kesetimbangan adalah pergeseran posisi setimbang antara reaktan dengan produk yang menyebabkan jumlah reaktan dan produk tidak sama. Namun, setelah kesetimbangan tercapai, jumlah reaktan dan produk akan konstan. Jika suhu dinaikkan, akan bergeser ke arah endoterm, yaitu ke arah kiri. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan Nadira Tri Handaya 2. Apabila tekanan kesetimbangan dikurangi, maka akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 7 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kita beri oplos buat kita semua ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Terima kasih ya anak-anak ya yang sudah berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, 2, 3, sampai kelompok 7, apakah ada yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan Asa. Menurut saya, penjelasan yang disampaikan oleh teman-teman dan PowerPoint yang telah ditampilkan semuanya mudah untuk dipahami, jadi saya jadi lebih paham. Terima kasih Asa. Mungkin ada yang lain yang mau menanggapi? Saya, Bu. Ya, silakan Dewinta. Saya akan memberi tanggapan ke beberapa teman bahwa Ya. presentasi yang telah diberikan oleh teman-teman itu sudah sangat jelas, sangat detail dan baik sekali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Asa dan Dewinta yang sudah menanggapi. Ya, tadi dari PowerPoint yang kalian berikan sudah bagus ya, dari segi tipeknya sudah bagus, kemudian cara mempresentasikan juga sudah bagus, walaupun masih ada kendala sinyal ya, yang akhirnya harus keluar, kemudian bisa masuk lagi, tapi alhamdulillah kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Dari apa yang sudah kalian presentasikan, kalian diskusikan tadi ya, maka kita bisa mengambil
beberapa kesimpulan. Nah, kesimpulannya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan itu apa saja? 1. Konsentrasi. Faktor yang kedua yang mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Tekanan volume. Tekanan dan volume. Yang mempengaruhi pergeseran yang ketiga itu apa? Suhunya jika dinaikkan akan terjadi apa? Ya, reaksinya suhunya dinaikkan, dia akan bergeser ke endoterm. Sudah paham ya anak-anak ya? Sudah. Nah, kemudian kita kerjakan lagi post-test ya yang sudah saya berikan di grup WA ya. Post-test saya beri waktu 2 menit ya. Kalian mengerjakan post-test kembali. Terima kasih ya anak-anak sudah mengerjakan post-test dengan baik, mengerjakan evaluasi yang ada di Google Classroom. Setelah itu kita nanti akan melakukan refleksi diri dari proses pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini ya. Refleksi dirinya saya bagikan ke Google Classroom. Setelah mengerjakan, nanti kita tutup pembelajaran hari ini ya anak-anak ya. Siap, bisa langsung mengerjakan. Sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. bagaimana nilainya? Sudah baik? Baik, Bu. Sudah di atas KKM ya? Ya, semoga menjadi lebih baik ya nilai-nilainya ya. Tadi saya sepintas melihat sudah bagus-bagus nilainya yang sudah mengerjakan. Untuk tindak lanjut ya, jadi karena nilainya sudah bagus, maka kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya ya. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang materi peranan keseimbangan kimia dalam industri. Nah, sebelumnya saya harap kalian sama ya, kalian tetap mempelajari terlebih dahulu dari modul yang sudah saya berikan, atau bisa ke e-modulnya, nanti dibaca terlebih dahulu, atau mungkin kalian bisa mencari literatur yang lain. Jadi ketika nanti kita masuk ke pembelajaran, kalian sudah siap ya anak-anak ya? Baik, Bu. Ya. Siap, Nah, Bu. untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, silahkan Andreas untuk memimpin doa ya, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, Bu. Ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Andreas yang sudah memimpin berdoa. Terima kasih sekali kepada anak-anak kelas 11 MIPA 8 yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Kemudian jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan untuk penanganan COVID ya. Diusahakan tidak keluar rumah kalau tidak memang perlu sekali gitu. Andai kata kalian harus keluar rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan ya anak-anak ya. Ya, Bu. Baik, siap, Bu. Ya, Bu. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.